Sang Buddha benar, Sang Buddha benar. Kalau ada sedikit saja pemikiran Sang Buddha belum tentu benar, saya jahat. Karma buruk. Buddhis tidak boleh begitu. Anda berhak untuk ragu. Kalama Sutta. Sang Buddha mengatakan keraguan-raguan itu adalah syarat awal investigasi. Hebatnya ajaran Buddha, Bapak Ibu ragu, Sang Buddha malah mengatakan Anda cerdas. Orang cerdas itu ragu. Tapi setelah itu belajar, cari jawabannya. Oh, Sang Buddha membahas seperti ini. Arahato sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa. Kalena dhamma sakaca eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, pengurus dan keluarga Wihara Sakyamuni, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk ke pelajaran, curhat dulu sedikit ya. Kalau meditasi bersama Bapak Ibu, sangat sulit untuk tidak ada suara. Sangat sulit. Karena orangnya banyak. Kalau di wihara lain, pintunya bunyi Bapak Ibu. Jadi kalau meditasi, ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Kadang ada yang buka tutup jendela. Nggak tahu apa hubungannya. Ya, mungkin dia meditasi sudah tenang. Wah, panas ini. Buka jendela. Yang sulit untuk dihindari itu batuk dan bersin. Dulu ya, waktu masih sejak menjadi samanera, kami para samanera itu diajari harus nahan batuk sekuat tenaga. Harus nahan bersin sekuat tenaga. Jadi kalau para biku meditasi, biasanya umat tidak ikut ya. Full biku semua, itu hampir tidak ada suaranya. Kenapa? Karena sudah latihan. Caranya gimana? Apakah bisa Bante bersin ditahan? Nah ini keajaiban Bapak Ibu Saudara. Bisa ternyata. Mungkin tidak semua orang bisa ya. Kalau saya, lidah ditekan di langit-langit. Tekan, bertahan, bersinnya hilang. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, sudah beberapa kali kumat. Saya mengalami tenggorokan itu gatal sekali. Tiba-tiba, random time. Ya. Terus minum air dia tidak mau hilang. Ada sejenis obat. Ya. Obat itu harus diemut, beberapa waktu dia hilang. Untuk pertama kali, saya tidak bisa menahan batuk. Jadi setelah dapat pengalaman ini, batuk yang benar-benar tidak bisa ditahan, dia saking gatalnya nanti memuncak, mau tidak mau kita harus batuk. Tahun inilah saya mengalami. Setelah mengalami ini,
Kalau meditasi bersama ada yang batuk, saya sangat maklum. Kalau dulu 50% maklum. Sekarang 100% maklum. Ternyata benar-benar tidak bisa ditahan ya. Tapi jangan setelah ini besok SPD meditasi semua batuk. Bante sudah maklum, begitu ya. Ya, tetapi sejauh yang bisa kita pertahankan, kita pertahankan. Kalau meditasi bersama, berjuanglah tidak sampai mengganggu yang lain. Kalau sangat tidak tertahankan dan itu retreat, apalagi kita tahu itu akan berulang-ulang, jalan keluar dulu, yang jauh. Nah, batuk dah sampai puas. Batuk, minum air, sudah selesai. Masuk lagi pelan-pelan. Terutama kalau retreat ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar 10 belenggu. Bapak Ibu Saudara, siapa yang belum dapat? Oh, masih banyak ya? Sedang dicetak ya Pak ya? Ya. Ya, tidak apa-apa ya. Yang tidak dapat, fokus dengerin saya. Kenapa demikian? Toh di zaman Sang Buddha tidak ada kertas. Betul ya? Sang Buddha mengajar tidak ada kertas. Pertama kali ajaran Sang Buddha itu dicatat di kertas, itu 500 tahun setelah Sang Buddha wafat. 500 tahun. Pertama kali dicatat di Sri Lanka. Di atas daun lontar. Jadi selama 500 tahun tidak ada mencatat. Semuanya dihafal. Jadi yang belum dapat kertas, apapun yang saya ucapkan, Bapak Ibu harus hafal. Nanti keluar dari sini temannya nanya, harus bisa mengulang pas semua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi di zaman Sang Buddha, para biku dibagi-bagi divisi. Ada yang divisi Sutta, ada yang divisi Winaya, ada yang divisi Abhidhamma. Yang Sutta dibagi lagi divisinya, yang menghafal yang panjang-panjang, menghafal yang sedang, menghafal yang pendek. Itulah sebabnya Tripitaka kita dibagi-bagi. Diga, Majjhima, Sangyutta, Anguttara, dan Khuddaka. Dibagi karena mau dihafal. Bukan Sang Buddha yang bagi. Loh kok Bante tahu? Karena istilah Tripitaka itu muncul setelah Sang Buddha wafat. Tripitaka artinya 3 keranjang. Ketika Sang Buddha mengajar kan belum dicetak, belum disimpan di keranjang. Betul ya? Terus ajaran Sang Buddha dulu disebut apa? Kalau bukan disebut Tripitaka, disebut apa? Disebut Buddha Dhamma. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin memanggil ajaran Sang Buddha dengan cara yang paling tepat, disebut Buddha Dhamma. Hari ini kita menyebutnya Tripitaka. Beliau pun tidak pernah dengar di zaman beliau. Ya. Bahkan pembagian Majjhima, Anguttara, Sangyutta, beliau pun tidak tahu. Itu adalah khas Theravada. Tapi di zaman dulu pembagiannya bukan hanya 5 ini. Beda aliran, beda cara pembagian. Ada Sarwastiwada, Stawirawada, Mahasanggika, Puggalawada, dan yang lainnya. Ajarannya sama. Dulu ajarannya sama. Beda aliran itu ajarannya sama. Yang membedakan adalah teknik menghafal. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kertasnya. Kita mulai 5 menit sebelum jam 8. Ini adalah Anapanasati Sutta, Majjhima Nikaya 118. Ini hanya sebagian Bapak Ibu. Kalau lengkap 15 halaman. Ya, ini hanya 2 halaman saja, 2,5 halaman. Saya bacakan. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawathi di Taman Timur, di istana ibunya Migara.
bersama dengan banyak siswa senior terkenal, Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Mahamoggallana, Yang Mulia Mahakassapa, Yang Mulia Mahakaccana, Yang Mulia Mahakothita, Yang Mulia Mahakappina, dan Yang Mulia Mahacunda, Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Rewata, Yang Mulia Ananda, dan para siswa senior terkenal lainnya. Pada saat itu, para biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada para biku baru. Beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 10 biku. Beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 20 biku. Titik-titik 3 ini mengulang kalimat sebelumnya. Ya, jadi kalau dibaca lengkap, beberapa biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada 30 biku, kepada 40 biku. Dan para biku baru itu setelah diajari dan diberikan instruksi oleh para biku senior telah mencapai tingkat-tingkat keluhuran tinggi berturut-turut. Pada saat itu, hari Uposatah tanggal 15. Pada malam purnama dalam upacara Pawarana, Sang Bagawa duduk di ruang terbuka, dikelilingi oleh sangga para biku. Kemudian, sambil mengamati keheningan sangga para biku, beliau berkata sebagai berikut. Bapak, Ibu, Saudara, Pawarana itu artinya mengundang. Ya. Umat memberi pawarana ke biku. Artinya apa? Umat mengundang. Kalau bantenya ada kebutuhan apa. Biku itu tidak boleh minta secara tiba-tiba kebutuhan kepada umat. Kecuali 2 hal. Air putih dan obat. Ya. Air putih dan obat tiba-tiba minta boleh. Ya. Nah, Romo Oscar boleh enggak carikan air? Tiba-tiba boleh. Ya. Obat tiba-tiba boleh. Yang lainnya tidak boleh. Kecuali umatnya Pawarana. Ya, kalau umatnya sudah bilang, Bante, saya Pawarana. Bante, saya mengundang. Kalau Bante punya kebutuhan apa, tolong beritahu saya. Sejauh saya sanggup. Ya, sejauh saya sanggup, jadi jangan disanggupi semua. Ya, sejauh saya sanggup. Kalau Bapak Ibu tidak memberi tenggang waktu, itu berlaku 4 bulan. Setelah itu expired. Ya. Tapi kalau memberi tenggang waktu silahkan. Ada yang pawarana seumur hidup juga ada. Tapi bagaimana ya? Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Jadi sedikit bercanda. Bagaimana kalau sehari sebelum pawarananya habis, bikunya minta, Pak, saya minta bantuan apa? Pawarannya ditambah. Pawaranannya diperbaharui, tambah lagi 4 bulan. Tidak boleh. Ya. Kalau bikunya tidak ada kebutuhan, kadang sudah pawarana bikunya tidak ada kebutuhan. Ini yang cukup sering terjadi. Jadi kalau umat di Indonesia unik. Sudah pawarana, bikunya tidak ada kebutuhan. Minggu depan kejar lagi. Bante, saya pawarana, Bante butuh apa? Oh, belum ada, masih cukup ya, masih cukup. Minggu depan kejar lagi. Bante butuh apa? Saya pawarana. Akhirnya setelah 3-4 kali bantenya berpikir, aduh, harus cari kebutuhan. Umatnya datang lagi, tolak angin saja Bu, carikan tolak angin, begitu ya. Wah, senang sekali dicariin tolak angin Bapak Ibu ya. Ya, ada umat melihat saya punya kebutuhan. Ya, saya permen saja Bu, permen untuk perjalanan. Wah, senang sekali umatnya. Permennya datang Bapak Ibu, 1 kardus. Sampai sekarang belum habis, masih ada di Wihara Mendut di gudang Bapak Ibu. 1 kardus itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Nah, tetapi di sini apa pawarana di sini? Karena ini tidak ada umat. Ini menarik sekali. Ini adalah para biku pawarana mengundang, minta nasihat. Minta kritik. Ini dilakukan pada masa keluar wasa.
minta dikritik. Bante, selama berwasa dan sebelum-sebelumnya, kalau saya ada kesalahan mohon diberitahu. Ya, ini Pawarana minta dikritik. Bapak Ibu mungkin tidak tahan minta dikritik. Tidak dikritik saja sudah syukur ya. Nih, lanjut Bapak Ibu. Nomor 4. Para biku, aku puas dengan kemajuan ini. Pikiranku puas dengan kemajuan ini. Maka bangkitkanlah lebih banyak kegigihan lagi untuk mencapai yang belum tercapai. Untuk memperoleh apa yang belum diperoleh. Untuk menembus apa yang belum ditembus. Aku akan tetap berada di sini di Sawathi hingga bulan purnama Komudi. Di bulan keempat, para biku dari luar kota mendengar Sang Bagawa akan tetap berada di Sawathi hingga bulan purnama Komudi di bulan keempat. Dan para biku dari luar kota datang ke Sawathi untuk menemui Sang Bagawa. Dan para biku senior semakin intensif mengajar dan memberikan instruksi kepada para biku baru. Beberapa biku senior mengajar dan memberikan instruksi kepada 10 biku. Mohon izin Bante, kami dari panitia ingin menginformasikan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang belum mendapat handout-nya untuk materi pada malam hari ini. Kami dari panitia SPD telah mengirimkan di grup info VBSM via WhatsApp grup, jadi bisa dicek di sana. Sekian informasi, terima kasih Bante. Ya, kita lanjutkan ya. Biku senior mengajar dan memberikan instruksi kepada 20 biku, 30, 40 biku. Dan para biku baru itu setelah diajari dan diberikan instruksi oleh para biku senior, mencapai tingkat-tingkat keluhuran tinggi berturut-turut. Bapak Ibu Saudara, jadi pada masa ini karena Sang Buddha stay di Sawathi untuk waktu yang lama, banyak biku baru yang datang. Saya membaca ini jadi muncul kebahagiaan. Karena ini mirip yang kita lakukan ya, SPD. Intensif belajar Dhamma. Ya, walaupun kegiatannya ini bukan biku senior mengajar ke biku junior. Tapi para bante datang memberi pelajaran untuk umat. Ya. Kita lanjutkan. Pada saat itu, hari Uposatha tanggal 15. Pada malam purnama Komudi di bulan keempat, Sang Bagawa duduk di ruang terbuka, dikelilingi oleh sangga para biku. Kemudian sambil mengamati keheningan sangga para biku, beliau berkata sebagai berikut. Para biku, kelompok ini bebas dari obrolan. Kelompok ini bebas dari para pengoceh. Murni terdiri dari hanya inti kayu. Demikianlah sangga para biku. Demikianlah kelompok ini. Kelompok yang demikian adalah layak menerima pemberian, layak menerima keramahan, layak menerima persembahan, layak menerima penghormatan, lahan jasa yang tiada bandingnya di dunia ini. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian sehingga pemberian kecil yang diberikan kepada kelompok itu akan menjadi besar dan pemberian besar menjadi lebih besar. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian yang jarang terlihat di dunia ini. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Kelompok yang sedemikian sehingga layak menempuh perjalanan sejauh banyak liga dengan membawa tas perjalanan untuk menemuinya. Demikianlah sangga para biku, demikianlah kelompok ini. Bapak Ibu Saudara, di sini Sang Buddha memberikan penghargaan dan pujian kepada sangga. Kenapa? Karena para biku yang hadir ini semuanya datang untuk belajar Dhamma. Jadi ini adalah kelompok para biku yang mau belajar. Ya. Karena di zaman Sang Buddha tidak semua biku juga rajin belajar. Bapak Ibu jangan terkejut. Ya, saya beri pengetahuan ini. Karena namanya manusia itu karakternya berbeda-beda. Bapak Ibu bayangkan Bante Dewadatta. Beliau itu ditabis oleh Sang Buddha.
Beliau diajari langsung oleh Sang Buddha. Tetapi beliau bisa berpikir untuk membunuh, bahkan membunuh seorang Buddha. Bahkan berpikir untuk mengajari Ajatasattu, seorang pangeran, untuk membunuh ayahnya sendiri. Kalau begitu, apakah kita mempersalahkan Sang Buddha? Apakah kita mempersalahkan Sangga karena ada biku yang jahat? Tidak bisa. Beliau sudah mengajar sepenuh hati. Bahkan Biku Dewadatta ditegur berulang-ulang kali. Ditegur berulang kali pun tidak mau dengar. Sampai beliau tegur sangat keras. Supaya dia mau bangun. Tapi pun dia tidak mau bangun. Satu ketika Sang Buddha pernah menegur sangat keras. Apa tegurannya? Sang Buddha mengatakan, Biku Dewadatta, kamu hanya seperti gumpalan dahak. Bagaimana orang seperti Anda mau berpikir memimpin Sangga? Karena Sang Buddha tahu di dalam pikirannya ada kecemburuan ingin menjadi pimpinan Sangga. Sang Buddha tegur begitu keras. Pun dia tidak mau bangun dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu di sini kita melihat di kejadian ini yang berkumpul semua adalah biku-biku yang mau belajar. Ini sangat luar biasa. Beliau puji sedemikian rupa. Ya. Saya malam hari ini tidak menyangka SPD orangnya sebanyak ini. Karena tahun lalu SPD-nya di kelas, ya, di depan kelas, duduk di meja. Jarang sekali loh SPD bisa seramai ini. Kalau di wihara lain, puja bakti mungkin 300 orang, SPD-nya 80. Ya, ada yang 100. Tapi di beberapa provinsi SPD juga ramai. Salah satunya di sini. Ya, semoga Bapak Ibu mendapatkan banyak perkembangan dhamma. Ya, Bapak Ibu inilah juga kelompok yang luar biasa. Mari kita lanjutkan. Dalam Sangga para biku ini, nomor 9 Bapak Ibu. Dalam Sangga para biku ini, terdapat para biku yang adalah para arahat. Dengan noda-noda yang dihancurkan. Yang telah menjalani kehidupan suci. Telah melakukan apa yang harus dilakukan. Telah menurunkan beban. Telah mencapai tujuan mereka. Telah menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan. Dan sepenuhnya. Terbebaskan melalui pengetahuan akhir. Para biku demikian ada dalam Sangga para biku ini. Dalam Sangga para biku ini, terdapat para biku yang dengan hancurnya 5 belenggu rendah. Bapak Ibu Saudara, ini paragraf ke-10 adalah pelajaran saya malam hari ini. Jadi saya ingatkan lagi, tegakkan konsentrasi, dimulai dari nomor 10 ini. Kita baca pelan-pelan ya, ini penting. Dalam Sangga para biku ini terdapat para biku yang dengan hancurnya 5 belenggu rendah akan muncul kembali secara spontan di alam murni dan di sana mencapai nibbana akhir tanpa pernah kembali dari alam itu. Para biku demikian ada dalam Sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, kata tanpa pernah kembali dari alam itu disebut anagami. Ya, anagami, kesucian tingkat ketiga. Kenapa tidak kembali? Karena seorang anagami itu tidak ada lagi nafsu indria. Nanti kita pelajari di belakang. Ya, atau Bapak Ibu boleh ngintip. Ya. Coba ngintip itu ada nomor 1 sampai 10. Nomor 4 apa Bapak Ibu? Nafsu indria. Tadi di sini Sang Buddha mengatakan dengan lenyapnya 5 belenggu rendah. Berarti nomor 1 sampai nomor 5 lenyap. Betul? Ya, disebut anagami yang tidak kembali lagi. Tidak kembali kemana? Tidak kembali ke 11 alam nafsu. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Kenapa? Karena tidak ada nafsu. Bagaimana lahir di alam nafsu ketika sudah tidak ada nafsu? Ini adalah pencapaian kesucian tingkat ketiga, anagami. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu.
Nomor 11. Dalam sangga para biku ini, terdapat para biku yang dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah, dan dengan melemahnya nafsu kebencian dan delusi, telah menjadi yang kembali sekali. Dan kembali 1 kali ke alam ini untuk mengakhiri penderitaan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, yang kembali sekali. Ini bahasa Palinya disebut sakadagami. Mereka yang mencapai sakadagami itu melenyapkan 3 belenggu yang pertama. Nanti kita pelajari, tapi Bapak Ibu boleh intip-intip ya. Sakaya Dithi, Wicikica, Silabata Paramasa. 3 ini lenyap. Lalu melemahkan dosa loba moha. Melemahkan dosa loba moha itu artinya sebenarnya melemahkan belenggu lainnya. Tetapi terkhusus 4 dan 5. Karena 4 itu loba, nafsu, 5 itu dosa, kebencian dan niat jahat, biapada. Oleh karena itu, anagami lenyap 5. Sakadagami lenyap 3, melemahkan 2. Ya. Lanjut kita baca. Ini harus hafal Bapak Ibu ya. Harus hafal Bapak Ibu. Makanya biasanya pelajaran saya itu saya bilang, selesai pelajarannya, yang belum hafal tidak boleh keluar dari pintu. Nah, pintu besar itu. Tapi umat pintar, kan Bante bilang tidak boleh pintu besar, lewat pintu kecil semua. Ya. Tapi sebagai motivasi, kenapa selalu saya ajak menghafal? Karena kalau kita menghafal, kita bisa merenungkannya besok. Betul ya? Minggu depan, 2 minggu lain. 2 minggu yang akan datang dan selamanya bahkan. Oleh karena itu di zaman Sang Buddha semua pelajaran dihafal. Ya, kita lanjutkan. Nomor 12 Bapak Ibu. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah adalah para pemasuk arus. Tidak mungkin lagi jatuh ke dalam kesengsaraan. Pasti mencapai kebebasan, nibbana. Mengarah menuju pencerahan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku. Bapak Ibu Saudara, pemasuk arus adalah kesucian tingkat pertama. Disebut jalan sotapana. Ya, disebut sotapana. Seorang sotapana ini pasti tidak lagi jatuh ke dalam alam menderita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berhasil mencapai tingkat sotapana ini, tidak bisa lagi terlahir sebagai binatang. Tidak bisa lagi terlahir sebagai hantu. Tidak bisa lagi jatuh ke neraka. Pasti. Kata siapa? Sang Buddha. Ya. Lalu dilanjutkan, beliau mengatakan, pasti mencapai kebebasan. Mengarah menuju pencerahan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Buddha yang baik, umat Buddha yang benar, semua umat Buddha harus punya cita-cita. Minimal mencapai sotapana. Harus punya cita-cita ini. Kenapa? Masa Bapak Ibu tidak mau bercita-cita tidak terlahir di neraka? Betul ya? Tidak pernah saya ketemu orang cita-citanya, Bante saya cita-cita mau ke neraka. Belum ada. Jadi cita-cita kita tidak ke neraka. 13 Bapak Ibu, paragraf ini saya senang sekali. Ya, saya senang sekali. Karena kelihatan sederhana, tetapi sangat luar biasa. Dalam sangga para biku ini, terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan 4 landasan perhatian. Ada yang para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Dalam sangga biku ini, terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni 4 jenis usaha benar, sama wayama. Lalu beliau ulang lagi dari awal, para biku demikian ada dalam sangga para biku ini.
Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan 4 landasan kekuatan batin. Ada yang dengan 5 indria, ada yang dengan 5 kekuatan pancabala, ada yang dengan 7 faktor pencerahan, ada yang dengan jalan mulia berunsur 8. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu jangan menjadi bingung kalau setiap biku kok kayaknya fokusnya beda-beda. Ada Bante yang setiap tahun datang ngajarnya Satipatthana, ngajarnya Vipassana. Ini 4 perhatian ya, 4 landasan perhatian. Ada yang setiap datang mengajarkan yang lainnya. Guru-guru para Bante tersebut seperti punya metode favorit. Ternyata itu semua dipuji oleh Sang Buddha. Silahkan, karena itu semua adalah jalan menuju tingkat kesucian. Bante senang yang mana? Kalau ada yang nanya ya. Saya sederhana Bapak Ibu. Saya paling senang jalan mulia berunsur 8. Sudah lengkap semua. Ya. Bagaimana itu Bante? Pelajaran di hari lain ya. Kalau dibahas waktunya tidak cukup. Ya. Lanjut Bapak Ibu, nomor 14. Dalam sangga para biku ini, terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan metta, cinta kasih. Ada yang berdiam menekuni pengembangan karuna, belas kasih. Ada yang menekuni pengembangan mudita, kegembiraan altruistik. Altruistik ini ingin makhluk lain bahagia. Jadi para umat Buddha kadang juga disebut para altruis karena ingin orang lain bahagia. Ada yang menekuni upekha, keseimbangan. Ada yang menekuni asubha, meditasi kejijikan. Ada yang menekuni persepsi ketidakkekalan. Para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang berdiam dengan menekuni pengembangan perhatian pada pernafasan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat setiap biku punya teknik pengembangan batin yang berbeda-beda. Semua dipuji oleh Sang Buddha. Ya. Jadi semoga dengan Bapak Ibu membaca sutta ini, cakrawala jadi terbuka. Jangan ada pemikiran Bante ini lebih benar, yang lainnya salah semua. Ya, apalagi kalau lebih gawat lagi, yang benar itu saya, yang lain salah semua. Tetapi Sang Buddha sendiri memuji selama pengembangan batin itu sesuai dhamma. Ya, sesuai dhamma. Kalau ada yang ingin tanya lagi, Bante nomor 14 ini, Bante kembangkan yang apa? Favorit saya apa? Saya senang sekali pengembangan perhatian pada pernafasan. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Jadi sutta ini habis. Cuplikan sutta ini habis. Saya hanya ambil 2,5 halaman. Tetapi kalau dilanjutkan totalnya ada 15 halaman. Kalau fontnya dibuat besar begini. Ini fontnya 16. Bapak Ibu yang penasaran gampang. Nanti pulang taruh aja di Google MN spasi 118. Spasi Majjhima. Atau spasi Sutta. Atau spasi bahasa Indonesia. Saya pikir akan keluar. Bapak Ibu enter akan keluar sutta ini di website Dhammacita. Website-website yang punya sutta itu dhammacita.org, Sutta Sentral, kadang juga keluar website Bante Utamo, Samagipala. Yang mana saja enggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena tadi kita sudah membaca bersama, penting sekali melenyapkan belenggu. Sotapanna melenyapkan berapa Bapak Ibu? 3. Sakadagami Bapak Ibu? 3 melemahkan 2. Betul ya? Anagami Bapak Ibu? 5.
Arahat Bapak Ibu 10, nggak ditulis di sini. Ya, tetapi lenyap semua arahat Bapak Ibu. Mari kita harus belajar 10 belenggu ini supaya kita tahu tugas-tugas kita. Menarik sekali semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus sangat fokus dulu. 3 yang pertama, harus sangat fokus supaya tidak jatuh ke neraka. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, gawatnya yang pertama ini sulit sekali. Ya. Kalau saya beneran menjelaskan ini habis waktu saya. Nah tadi diberitahu pengurus wihara 45 menit Bante. Tapi saya sudah bilang, oh jangan, tidak cukup. Saya lanjutkan saja pelajarannya. Kalau habis waktunya, ya umat tidak bertanya, tidak apa-apa. Ya. Bapak Ibu Saudara, baik. Sakkaya Ditthi artinya pandangan keliru terhadap diri. Saya mulai dari yang paling mudah. Menganggap tubuh adalah diri. Apa salahnya Bante menganggap tubuh adalah diri? Kalau seseorang menganggap tubuh adalah dirinya, pertanyaan saya, kalau tubuhnya rusak, tubuhnya hancur, dalam artian kita sebut mati, meninggal, wafat, berarti orangnya sudah habis, betul? Karena dia menganggap tubuh adalah diri. Ya, ini disebut para nihilisme, yang menganggap setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Nihilisme ini ada beberapa versi. Yang paling buruk adalah nihilisme yang amoral. Karena dia menganggap kalau badan saya sudah mati, hancur, nggak ada lagi kehidupan. Dia bisa berbuat jahat seenak-enaknya. Di zaman Sang Buddha, para penduduk atau orang-orang yang berpaham nihilisme amoral menjadi sangat-sangat jahat. Membunuh orang itu seperti bermain Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi di dunia ini, saat ini 2024, cukup banyak negara-negara maju yang penduduknya itu nihilisme. Tapi dia nihilis bermoral. Jadi kalau ditanya, kamu setelah mati kemana? Gak ada. Setelah mati ya habis. The end. Lah kok begitu? Ya memang begitu. Terus kamu setelah mati gak kemana-mana? Ya enggak. Saya setelah mati itu saya berbuat baik. Setelah mati berbuat baik, iya. Kalau mati saya mau dikubur. Kenapa? Biar dimakan sama cacing-cacing. Tubuh saya jadi humus untuk pohon-pohon. Itu orang nihilis tapi baik. Sebelum mati saya minta organ saya itu didonor semua. Biar bisa membantu orang. Nah, jadi negara maju sekarang banyak nihilis bermoral. Bapak Ibu Saudara, dalam Dharma ini menjadi pandangan keliru. Kenapa? Kalau dia bermoral pun, termotivasi enggak kalau kita ajak dia untuk berjuang mencapai nibbana? Tidak. Karena dia tidak percaya ada nibbana. Dia percaya setelah mati, habis sudah dimakan cacing. Oleh karena itu, walaupun seorang nihilis itu bermoral, dia pun memiliki kerugian. Yaitu tidak mau berjuang untuk meluhurkan batin. Barangkali moralnya baik, orangnya baik. Bahkan dia bersumbangsi untuk dunia. Orang Eropa-Eropa yang tinggal di negara Norwegia, Swedia, Denmark, itu sudah banyak yang tidak beragama. 70% lebih kurang. Tapi mereka punya cita-cita. Mereka tidak mau meninggalkan dunia ini tanpa sumbangsi. Jadi kalau mereka senang dengan satu bidang, mereka akan teliti satu hal untuk diberikan kepada manusia di bumi. Maksudnya apa? Kalau dia senang dengan hutan, dia belajar bagaimana membuat hutan itu tidak rusak. Kalau dia senang dengan sungai, dia belajar bagaimana sungai menjadi bersih. Akhirnya ada yang menciptakan sejenis kendaraan raksasa yang bisa mengelola sampah. Jadi kendaraannya itu ditaruh di sungai, sungainya dikasih batas tali, semua sampah nanti nyangkut di tali. Seperti dimakan sama kendaraan besar itu, kapal besar itu. Sampah masuk di dalam, terus ada rodanya berputar. Sampah dikelompokkan, sungai jadi bersih. Nah itu ciptaan orang Eropa. Terus bawanya ke Indonesia salah satunya.
Nah, karena sungai kita masih banyak yang kotor. Bapak Ibu Saudara, baik. Ini Sakaya Dithi yang pertama. Tetapi totalnya, kalau ditotal-totalkan, ada 20. Ya, kita mulai dari 5 yang pertama. Bapak Ibu Saudara, 5 yang pertama adalah menganggap tubuh sebagai diri. Ini Bapak Ibu sudah paham ya? Dia menganggap tubuh adalah dirinya yang sesungguhnya. Oleh karena itu kalau tubuh rusak, dirinya sudah nggak ada. Lanjut. Dia menganggap diri sebagai yang memiliki tubuh. Ya. Yang ketiga, tubuh seperti di dalam diri. Yang keempat, diri seperti di dalam tubuh. 4 ini adalah pemikiran yang detail dari pemahaman tadi. Ya, jadi seseorang yang berpikir tubuh adalah dirinya itu punya 4 kemungkinan cara berpikir. Kalau Bapak Ibu cukup bingung dengan yang bagian ini, tidak apa-apa. Ambil saja bagian besarnya. Dia menganggap tubuh adalah diri. Tapi orang yang menganggap tubuh adalah diri itu punya 4 kemungkinan cara berpikir. Yang pertama, dia menganggap tubuh sebagai diri. Yang kedua, diri sebagai memiliki tubuh. Yang ketiga, tubuh seperti di dalam diri. Yang keempat, diri seperti di dalam tubuh. 4-empatnya keliru. Lanjut. Ini 4 besar yang pertama. Nanti ada 5 besar. 5 kali 4, 20. 5 ini apa saja Bante? Tubuh, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, pencerapan, dan kesadaran. Tugas Bapak Ibu malam hari ini cukup mengambil yang bagian besar. Yang bagian kecil cukup diketahui. Ya. Yang kedua, perasaan adalah diri. Ya, ini Sakaya Dithi ya, ini masih yang keliru. Menganggap perasaan adalah diri. Begini Bapak Ibu. Sang Buddha membuat perumpamaan, apapun yang tidak bisa kita atur itu bukanlah diri yang sebenarnya. Jadi beliau membuat perumpamaan seperti ini. Kalau ada seorang raja, raja ini memiliki prajurit. Prajurit ini diminta oleh raja, diperintah oleh raja, apa saja dia akan jalan. Bayangkan saja kerajaan di Jepang Bapak Ibu. Di zaman dulu, para prajurit di Jepang itu diminta oleh raja apapun dia lakukan. Saking ekstrimnya, kalau raja meminta bunuh dirimu sendiri, dia pun bunuh dirinya sendiri. Yang kita kenal dengan kamikaze. Lebih ekstrim lagi, kalau raja mengatakan, pulang ke rumah, bunuh semua keluargamu, balik ke sini, bunuh dirimu. Itu pun akan dilakukannya. Se-ekstrim itulah. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, bisakah kita mengatakan prajurit ini adalah milik raja? Jawabannya bisa. Karena raja benar-benar bisa mengatur dia. Ke kiri dia ke kiri, ke kanan dia ke kanan. Itulah yang disebut sesuatu yang bisa kita atur, bisa disebut sebagai milik kita. Prajurit itu adalah milik raja. Sesuatu yang dianggap sebagai milik itu baru bisa dikatakan diri. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Sang Buddha. Yang bisa diatur adalah milik. Yang bisa dinyatakan sebagai milik baru bisa dinyatakan sebagai diri. Saya kasih contoh. Bapak Ibu masih sedikit bingung saya tahu. Tapi begitu sudah dengar contoh ini langsung paham. Contoh badan kita. Bisakah Bapak Ibu atur badan Anda sedemikian rupa? Tidak bisa sempurna. Yang bisa kita atur cuma tangan kanan naik, naik dia. Tangan kanan turun, turun dia. Tapi yang tidak bisa Bapak atur, Bapak Ibu atur, bisakah Anda mengatur, oh tubuh jangan tua? Bisa? Nggak bisa. Ya. Setiap tahunnya dia menua. Saudara-saudari hanya bisa memperlambat. Bagaimana caranya memperlambat?
pakai skincare yang banyak. Ya. Cuci. Setelah cuci toner. Setelah toner serum. Setelah serum lotion. Belum lengkap lagi sunblock. Betul ya? Nah, iya. Setelah sunblock Bante, make up. Ya. Ada yang make up, ada yang nggak make up. Ya. Sudah tebal begini, masih takut. Bawa payung. Nah, supaya apa? Tidak flek hitam. Begitu ada matahari, menghindar. Kenapa? Takut flek hitam. Akhirnya apa? Kurang vitamin D. Ya. Akhirnya wajahnya memang tidak tua, osteoporosis ya. Ya. Jadi saudara-saudari, seseorang hanya bisa berjuang untuk menunda ketuaan, tapi dia tidak bisa untuk tidak menjadi tua. Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan umur bertambah, bukan hanya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga ya. Jadi badan mulai menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Semakin tua, semakin tua, semakin tua, lutut mulai sakit. Bisa kita perintah dia, lutut jangan sakit. Bisa Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa. Tapi kalau bisa, sebenarnya badan kita itu bisa loh bikin si lutut ini nggak sakit. Beneran. Caranya gimana? Tubuh kita itu bisa menghentikan rasa sakit. Rasa sakit itu dia yang buat. Kalau dia bisa diperintah, dia stop itu rasa sakit. Tapi kita belum bisa memerintah. Kita hanya bisa mengganggu cara kerjanya. Caranya minum obat anti sakit. Namanya analgesik. Begitu diminum, semua hormon, bukan hormon, bahan-bahan kimia yang membuat rasa sakit itu di stop. Nah, ini tenggorokan saya dibuat gatal Bapak Ibu. Lalu, tubuh kita itu juga punya penghenti rasa sakit yang hebat. Namanya morfin. Seperti nama narkoba. Tapi tubuh kita buat sendiri. Namanya endomorph morfin. Endomorph itu artinya dari dalam diri. Disebut endorfin. Jadi kalau sebenarnya kita sanggup perintah, lutut jangan sakit. Si otak ini bisa aja. Gampang saja dia membuat jangan sakit. Tapi kenyataannya kita tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, apapun yang tidak bisa kita atur, bukanlah milik kita. Apa yang bukan milik kita, bukanlah diri kita. Kembali pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa mengatur perasaan? Tidak bisa. Buktinya apa? Perasaan itu bahasa Inggrisnya selain feeling, bisa juga disebut mood. Ya, walaupun feeling lebih tepat. Bisa enggak Bapak Ibu? Pagi moodnya bagus, sore moodnya jelek. Bisa ya? Wajar sekali. Ya. Kadang pagi moodnya jelek, sore moodnya baik. Itu manusia. Aneh sekali. Tadi pagi baru bertemu, sore sudah ngambek. Sore ngambek, malam sudah sembuh. Kalau Bapak Ibu bisa atur perasaan Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu moodnya happy terus mau? Semua orang juga mau. Kenyataannya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak bisa mengatakan perasaan itu adalah diri. Diri di dalam perasaan dan sebagainya. Oleh karena itu, orang yang berpikir perasaan adalah diri juga adalah Sakaya Ditti. Ini kita masih bahas Sakaya Ditti. Lanjut, bentuk-bentuk pikiran. Sama Bapak Ibu. Bentuk-bentuk pikiran ini, salah satunya pikiran yang ngoceh, tidak selesai-selesai ini, tidak bisa Bapak Ibu atur 100%. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa atur, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu meditasi selalu sukses. Betul ya? Sebelum meditasi, nafas masuk, nafas keluar. Oh pikiran, saya perintahkan kamu, jangan dulu berbicara apapun.
saya mau meditasi. Nah, lanjut meditasi. Meditasi mulai. Nafas masuk, nafas keluar. Semua lancar Bapak Ibu. Setelah 15 nafas, besok masak apa ya? Kalau ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak, besok tugas saya apa ya? Kadang-kadang tiba-tiba bisa terpikir yang penting sekali, ya. Misalkan terpikir, aduh, ada barang lupa diambil, habislah sudah, nggak bisa meditasi lagi. Itu membuktikan Anda bahkan tidak bisa atur bentuk-bentuk pikiran Anda, betul ya? Diminta stop sebentar, nggak mau dia. Terus dia celoteh itu random sekali. Lalu lebih sedih lagi kalau orang patah hati Bapak Ibu. Dia begitu patah hati, dia minta ke pikirannya, tolong lupakan dia. Tolong lupakan dia. Begitu tutup mata, keluar wajahnya Bapak Ibu Saudara. Mau tidur nggak bisa, betul ya? Iya. Kalau bisa diatur, kan tinggal stop semua. Dia sudah hapus fotonya di Instagram, di Facebook, foto fisik dibakar, semua sudah hilang. Tak ada gunanya Bapak Ibu. Tutup mata, keluar dia. Bentuk pikiran tidak bisa kita atur. Bentuk pikiran bukanlah diri. Pencerapan tidak bisa kita atur. Pencerapan bukanlah diri. Pencerapan apa Bante? Pencerapan itu saya jelaskan. Tetapi jarang kita gunakan dalam perenungan meditasi. Tapi cukup diketahui. Pencerapan itu adalah ketika kita bisa mengetahui apa yang kita lihat tanpa perlu berpikir. Contohnya begini. Bapak Ibu begitu pegang ini lantai atau saya pegang kayu ini meja kursi ya asana. Kadang-kadang hanya sentuh saja kita sudah tahu bahannya. Ngerti ya? Ini asana ini. Coba disentuh. Tahu nggak dia dari kain? Langsung tahu. Tidak perlu mikir. Begitu sentuh langsung tahu. Kalau kayu ini kita sentuh masih 50-50. Karena sekarang banyak kayu palsu. Ketok. Kayu. Nggak perlu mikir. Betul? Informasi itu muncul sendiri. Nah, kayu. Gelas itu paling terasa. Ya saya? Gelas. Ya. Ada beberapa jenis plastik mirip sekali sama gelas. Sampai Bapak Ibu harus ketuk beberapa kali. Kayak plastik, tapi kok kayak gelas? Plastik. Betul? Itu sanya. Begitu Bapak Ibu melihat ini warnanya coklat. Nggak perlu berpikir. Tahu langsung ini adalah coklat. Sanya. Itu disebut sanya. Sanya juga bukanlah diri. Yang terakhir, kesadaran pun bukanlah diri. 5 ini Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa disebut sebagai diri. Jadi kalau kita jelaskan secara lengkap, maka kita mengatakan perasaan pikiran salah itu totalnya 20. Menganggap tubuh sebagai diri, menganggap diri sebagai memiliki tubuh, menganggap tubuh seperti di dalam diri, atau menganggap diri seperti di dalam tubuh. Menganggap perasaan sebagai diri, atau perasaan sebagai yang memiliki, atau diri yang memiliki sebagai yang memiliki perasaan. Tubuh seperti di dalam perasaan, atau perasaan seperti di dalam tubuh. Menganggap persepsi sebagai diri. Menganggap diri sebagai yang memiliki persepsi. Menganggap persepsi seperti di dalam diri. Menganggap diri seperti di dalam persepsi. Menganggap bentuk-bentuk pikiran sebagai diri. Menganggap diri sebagai yang memiliki bentuk-bentuk pikiran. Menganggap bentuk pikiran seperti di dalam diri. Atau menganggap diri seperti di dalam bentuk-bentuk pikiran. Yang terakhir, menganggap kesadaran sebagai diri. Diri sebagai yang memiliki kesadaran. Menganggap kesadaran seperti di dalam diri. Menganggap diri seperti di dalam kesadaran. Bapak Ibu Saudara, memahami Sakaya Ditti ini sangat sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara hari ini cukup memahaminya di dalam tingkat yang dasar. Mereka yang memahami secara sempurna Sakaya Ditti ini
hanyalah para arahat. Karena ini disebut juga atau sinonim seperti memahami anatta. Ya, kita yang belum arahat belajar sejauh yang bisa kita pahami. Jadi kalau seseorang mencapai tingkat sotapanna, dia juga belum memahami anatta secara sempurna. Kalau harus menunggu sempurna dulu baru bisa mencapai sotapanna, nggak capai-capai. Ya, karena yang memahami anatta secara sempurna hanyalah para arahat. Oleh karena itu, tugas Bapak Ibu cukup memahami sesungguhnya tubuh ini bukanlah diriku yang sesungguhnya. Perasaan bukanlah diriku yang sesungguhnya. Pikiran yang berceloteh-celoteh ini pun bukanlah diriku yang sesungguhnya. Buktinya kalau Bapak Ibu bermeditasi sampai mencapai tingkat jana, yang celoteh-celoteh ini lenyap semua. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari menganggap yang celoteh-celoteh ini sebagai diri, ketika Anda mencapai jana kedua, berarti Anda sudah hilang dari permukaan bumi ini. Ternyata tidak juga. Ya, jadi yang berceloteh bentuk-bentuk pikiran itu juga bukanlah diri. Pencerapan juga bukanlah diri. Kesadaran juga bukanlah diri. Lanjut Bapak Ibu, yang kedua. Apa yang kedua Bapak Ibu? Wicikicca, keraguan pada ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, keraguan terhadap ajaran Sang Buddha ini menjadi lenyap ketika seseorang setidak-tidaknya memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, dan memahami 4 kebenaran mulia. Saya kemarin di kota Medan mengajar 2 hari, full 2 hari, hanya 4 kebenaran mulia. Sebenarnya saya juga mau membawakan pelajaran itu di Bali. Tetapi di Bali sudah ada tema SPD. Jadi saya ikut saja tema SPD-nya. Tapi tidak apa-apa. Kalau kelak saya datang lagi, saya bisa ajarkan ulang apa yang saya bawakan di kota Medan. Atau Bapak Ibu yang rajin, tidak harus saat ini, karena setiap malam kita SPD. Nanti kapan ada waktu, boleh ditonton rekaman channel Wihara Mahasampati. Ya, jadi di situ kesempatan untuk belajar lengkap 4 kebenaran mulia. Saya berikan pelajarannya 2 hari full. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau seseorang masih memiliki keraguan terhadap ajaran Sang Buddha, solusinya cuma satu, tidak ada solusi lain. Solusinya apa? Belajar Dhamma. Kenapa? Karena keyakinan di dalam Dharma itu bukanlah keyakinan yang dipaksakan. Bukanlah keyakinan yang dibohong-bohongi. Apa maksudnya dibohong-bohongi? Yakin aja. Yang penting yakin aja. Bagaimana saya? Yakin aja. Kamu tidak yakin, kamu jatuh ke neraka kamu. Buddhis tidak bisa begitu. Itu bagi saya adalah keyakinan yang muncul dari hipnotis. Kenapa? Karena saya harus meyakinkan diri saya. Yakin, yakin, yakin. Sang Buddha benar, Sang Buddha benar, Sang Buddha benar, Sang Buddha benar. Kalau ada sedikit saja pemikiran Sang Buddha belum tentu benar, saya jahat. Karma buruk. Buddhis tidak boleh begitu. Anda berhak untuk ragu. Kalama Sutta. Sang Buddha mengatakan keraguan-raguan itu adalah syarat awal investigasi. Hebatnya ajaran Buddha, Bapak Ibu ragu, Sang Buddha malah mengatakan Anda cerdas. Orang cerdas itu ragu. Tapi setelah itu belajar, cari jawabannya. Oh, Sang Buddha membahas seperti ini. 4 kebenaran mulia. Semua penderitaan itu munculnya dari tanha dan awija. Nafsu dan kebodohan batin. Renungkan. Iya ya, benar juga ya. Ada seorang anak muda Bapak Ibu, ingin sekali kaya. Ingin sekali kaya. Dia bekerja keras sekali. Setelah umur 30-an, tidak juga kaya. Sengsara tidak Bapak Ibu Saudara? Sengsara. Kenapa sengsara? Ingin sekali kaya. Tapi ada temannya. Semua tingkat harta mereka persis sama. Santai saja. Dia tanya ke dia.
Kamu kenapa nggak menderita seperti saya? Kenapa saya harus menderita? Saya ada tempat tinggal, saya ada kendaraan, saya punya istri yang baik, anak saya baik, saya punya karir yang baik, saya tidak merosot, dari tahun ke tahun pendapatan saya bertambah, istri saya juga sudah mulai belajar jualan, saya pekerjaan bagus. Kenapa saya harus menderita? Lalu yang satu ini berpikir, gak bisa. Kalau saya itu orangnya punya goal, namanya motivasi. Kamu ndak punya motivasi. Tapi setiap hari stres Bapak Ibu. Pulang sampai rumah sakit Bapak Ibu. Minum antasida itu 3 kali sehari. Kenapa? Harus kaya, harus kaya, harus kaya. Apakah kalau harus kaya bisa kaya Bapak Ibu? Belum tentu. Mau kaya kerja. Dipikirin manajemennya mungkin kurang. Dipikirin knowledge saya mungkin kurang. Dipikirin attitude saya mungkin kurang. Dipikirin karma baik saya mungkin kurang, ya. Ya, jadi orang pertama ini memiliki 2 kesalahan sehingga dia menjadi menderita. Yang pertama, nafsu keinginan, ya. Kalau nafsu keinginannya tidak terlalu tinggi, dia tidak menderita. Boleh bercita-cita menjadi sukses, boleh. Semua orang juga ingin sukses. Semua orang juga ingin lebih kaya dari sebelumnya. Tapi tidak harus menderita. Orang ini menderita karena tanhanya tinggi. Yang kedua, awija, kebodohan pikiran. Kenapa bodoh? Karena dia berpikir satu-satunya cara menjadi bahagia adalah menjadi kaya. Betul ya? Dia punya konsep, kalau saya belum kaya, saya tidak bisa bahagia. Kenyataannya nanti dia sudah kaya, dia pun belum tentu bahagia. Kok Bante tahu? Karena saya jadi biku. Yang curhat ke saya banyak. Segala macam kaum. Ya, saya pernah ketemu orang yang pabriknya banyak. Bukan satu. Stres juga. Saya pernah ketemu orang yang bisnisnya ekspor sampai ke Eropa. Stres juga. Saya pernah ketemu orang yang, waduh, perusahaannya banyak sekali. Dia kirim ke saya via WhatsApp. Bante, ini alamat perusahaan saya. Wah, perusahaannya banyak. Stres juga. Tapi bukan berarti yang tidak kaya tidak stres. Tidak, ya. Stres juga, ya. Stres itu umum. Ada untuk semua posisi kehidupannya. Tapi anak muda sekarang katanya lebih baik galau di mobil BMW daripada galau di atas sepeda. Kata anak zaman sekarang, ya. Ya. Kalau bagi saya yang penting jangan galau, ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang nomor 2, keraguan terhadap ajaran Buddha. Cara menghilangkannya, belajar Dhamma. Tidak dengan dipaksa-paksa. Lanjut. Sila Bata Paramasa. Kepercayaan bahwa upacara atau ritual semata dapat membawa pada tingkat kesucian dan pembebasan dari penderitaan. Ini yang sangat saya sukai penjelasannya. Senang sekali saya. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Baik, kita akan mulai dari memahami kesucian. Saya mau tanya panitia dulu. Biasanya SPD sampai jam berapa? 9 ya, baik ya. 10 menit lagi. Nah itu ada jamnya itu. Jangan khawatir. Saya akan berusaha tidak korupsi. Ya, pas jam 9. Bapak Ibu Saudara, begini. Bagaimana seseorang dikatakan suci? Dalam Dharma, kesucian itu kalau kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin itu menurun. Jadi kalau orang mau dilabel suci, dan dia beneran suci, kemarahannya sedikit. Keserakahannya sedikit. Ego dan kesombongannya sedikit. Kok saya sebut sedikit? Karena belum habis. Sotapana, Sakadagami, Anagami belum habis. Yang habis cuma arahat, betul ya? Tapi Sang Buddha mengatakan Sotapana juga suci. Ya, jadi yang kemarahannya sedikit atau sudah habis. Yang keserakahannya sedikit atau sudah habis. Yang ego kesombongannya sedikit atau sudah habis. Pertanyaan saya. Tetapi itu di agama Buddha.
Di banyak ajaran lain, kadang kesucian itu karena ditunjuk. Ini orang suci, ini orang suci, ini orang suci. Bisa ditunjuk masyarakat, bisa ditunjuk oleh pimpinan, atau bisa ditunjuk oleh kitab suci. Ya. Lalu, pertanyaan saya begini. Kalau ada seseorang Bapak Ibu Saudara, dianggap suci di desa kita, katakanlah kita warga satu desa, namanya desa Sakyamuni. Misalkan ya, ada satu orang yang semua orang percaya dia orang suci. Dari dulu sudah percaya, turun-temurun. Satu ketika, karena hal yang kecil saja, hal yang sepele saja, dia ngamuk Bapak Ibu Saudara. Semua barang dibanting-banting. Sejak itu, maukah Anda menganggap dia orang suci? Tidak mau. Hilang keyakinan kita. Tidak suci dia ternyata. Kalau Bapak Ibu Saudara tiba-tiba ketahuan, ternyata selama ini dia melakukan proyek-proyek palsu semua. Ternyata selama ini dia menipu masyarakat, dia curi uang masyarakat. Sejak saat itu, masih maukah masyarakat menganggap dia orang suci? Tidak mau. Lalu satu ketika dia sombong minta ampun, semua orang itu dihina-hina. Sejak saat itu tidak ada orang mau menganggap dia orang suci. Artinya, bahkan di ajaran lain, kesucian itu adalah ditunjuk, masih tidak bisa pergi dari kriteria Buddhis. Karena kriteria kesucian dalam Buddhis itu universal. Anda silakan taruh dimanapun, kesucian itu adalah berkurangnya hingga lenyapnya kemarahan. Sedikit hingga lenyapnya keserakahan. Sedikit hingga lenyapnya kebodohan batin. Salah satunya ego dan kesombongan. Bapak Ibu Saudara, sila bata paramasa Bapak Ibu adalah memahami bahwa tidak ada ritual dan upacara apapun yang bisa membawa pada tingkat kesucian. Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara, ada tidak ritual yang kalau kita ikut, besok kita sudah tidak ada kemarahan? 0 bulat. Belum ada. Kalau ada, cepat-cepat lapor ke saya Bapak Ibu. Saya mau ikut juga, betul ya? Tidak perlu capek-capek jadi biku, 227 sila. Ikut ritual, besok tidak bisa marah lagi. Tidak bisa marah lagi itu anagami Bapak Ibu. Coba lihat. Nomor 5 apa? Kebenciannya hilang. Kalau 5 hilang namanya anagami. Tidak ada Bapak Ibu Saudara satu ritual pun yang bisa membuat kemarahan itu lenyap. Kalau berkurang bisa. Loh, kok bisa Bante? Iya. Ada ritual ramalan, kita bayar, kita dikasih berbagai macam tata cara, terus kita dimandiin dan sebagainya macam cara untuk mengurangi kemarahan. Dan beneran marahnya berkurang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ritualnya mahal. Katakanlah 15 juta. Anda sudah bayar 15 juta, mau nggak ritualnya tidak manjur? Nggak mau. Sejak saat itu karena sudah dibuat ritual seminggu, disenggol apapun tidak marah. Wah, kemarahan berkurang. Hebat ritualnya. Iya. Tahun depan kumat. Sudah lupa 15 juta itu. Kumat. Ya. Kalau bisa tidak kumat, habis ini. Nggak bener ini. Tapi pasti kumat. Tahun pertama tidak marahan, kenapa? Sudah bayar. Harus manjur. Kalau nggak manjur, malu sama orang keluarga. Betul ya? Katanya itu bisa manjur gitu ya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada ritual dan upacara apapun yang bisa membawa pada berkurangnya hingga lenyapnya dosa loba moha. Bapak Ibu memahami itu adalah pemahaman sila bata paramasa. Nomor 4 Bapak Ibu, tidak ada lagi nafsu indria. Seorang anagami itu pasti tidak memiliki istri. Kalau ada istri, jadi mantan istri. Tidak lagi tidur bersama. Kenapa? Tidak ada lagi nafsu. Seorang anagami, lenyapnya nafsu. Pasti lahir di alam Brahma. Jadi para Brahma itu tidak ada nafsu ragawi. Jadi para Brahma itu tidak ada suami dan istri. Dalam Buddhis, Brahma itu bahkan tidak ada kelamin.
Tidak ada lagi pembagian laki-laki perempuan. Paling hanya bentuknya. Tapi tidak ada lagi pembagian jenis kelamin karena nafsu ragawinya lenyap. Nomor 5, kemarahan lenyap, Bapak Ibu. Ingat, sotapana lenyap 3. Sakadagami lenyap 3, melemah 2. Bahkan kita bisa mengatakan melemah dosa loba moha. Anagami lenyap 5. Arahat lenyap 10. Nomor 6 tidak sulit Bapak Ibu. Ingin terlahir di alam berbentuk. Nomor 7 ingin terlahir di alam tanpa bentuk. Ini adalah keinginan untuk terlahir lagi. Bagian dari tanha. Sebenarnya harus dijelaskan ya. Tetapi lain waktu saja. Nomor 8 paling unik Bapak Ibu. Kesombongan. Kenapa saya katakan unik? Ini kan sudah lenyap 5 belenggu, betul ya? Ini anagami loh ini. Ternyata anagami Bapak Ibu. Masih ada kesombongan. Unik ya? Seorang anagami itu kalau dipuji masih senang. Iya. Karena dia punya kesombongan. Jadi kalau Bapak Ibu di wihara, ketemu orang baik sekali. Tapi setiap kali berbuat baik, dia ingin orang lain tahu. Bapak Ibu jangan marah. Itu belenggu yang sangat sulit untuk dihapus. Dukung saja dia berbuat baik. Nanti lama-lama dia belajar dharma, oh egonya berkurang. Masih ada Bante, masih ada. Anagami saja ada ego. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang ada egonya, maklum saja. Tapi jangan itu dijadikan tameng. Kata Bante ada ego, maklum saja. Makanya saya egois. Kamu harus maklum. Jangan begitu. Kita memaklumi orang lain, tapi kita mengurangi ego dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau di kota lain ini saya buat bercandaan. Jadi sejak belajar pelajaran ini, ketemu orang yang sombong, kita sebut nomor 8 Bapak Ibu. Jadi bercandaan kalau di provinsi lain. Seru biasanya. Jadi setelah pulang saya dikenalkan, Bante, ini Bante nomor 8 Bante. Ya, jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah ada kode ya. Siapa nanti yang tidak ikut kelas kita, sifatnya sombong. Ya. Sudah jam 9 Bapak Ibu. Ya. Masih ada 2. Lanjut saja. Ini harus minta persetujuan. Kalau tidak namanya korupsi Bapak Ibu. Lanjut? Lanjut ya, baik. Mana ini sebenarnya kalau dijelaskan namanya pembanding. Ya, yang pertama menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Yang kedua menganggap diri sama tingginya dengan orang lain. Yang nomor 3 menganggap diri lebih rendah dari orang lain. Begitu kita menganggap diri kita lebih tinggi, sama tinggi atau lebih rendah, 3-tiganya adalah mana? Pembanding. Nomor 8. Oleh karena itu untuk menguranginya bagaimana Bante? Untuk menguranginya, renungkanlah bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Semua individu yang kita temui itu punya potensi untuk mencapai nibbana. Ya, dengan begitu, mana ini akan berkurang. Tetapi mana itu tidak bisa lenyap secara total sampai kita mencapai tingkat arahat. Kita hanya bisa memunculkan mindfulness, kesadaran setiap pikiran pembanding ini muncul. Itu disebut usaha benar. Jalan mulia berunsur 8 yang nomor 6. Tidak saya bahas hari ini. Bapak Ibu bisa cari pelajaran saya di YouTube ya, yang direkam oleh wihara-wihara. Sampai hari ini saya belum punya channel sendiri. Semuanya hanya rekaman dari wihara-wihara. 9 Bapak Ibu, kegelisahan. Ini menarik ya, ini menarik. Kegelisahan ini bukan gelisah yang umum. Karena seorang anagami itu sudah mencapai tingkat jana. Bagaimana dia gelisah secara umum? Betul ya? Lihat ini kan tinggi sekali nih belenggu nomor 9.
Ini anagami nih. Sedangkan para anagami itu sudah mencapai tingkat jana. Batinnya itu bahagianya tidak terkira. Gelisah seperti apa yang mereka punya? Gelisah yang mereka punya adalah pertarungan antara perasaan dan logika. Pertarungan antara perasaan dan logika. Saya kasih contoh. Logika Bapak Ibu. Logikanya ya. Kalau orang kolesterolnya tinggi, logikanya jangan makan durian. Betul? Itu logikanya. Jadi dokter sudah larang. Saudara, jangan makan durian ya. Itu kolesterolnya tinggi. Contoh saja ya, ini hanya contoh. Mungkin nanti studi berubah, durian tidak kolesterol. Mungkin ya, ini hanya contoh. Ya. Lalu, sebulan kemudian, laparnya minta ampun, pulang sampai ke rumah, cuma ada durian. Duriannya sudah dingin, sudah taruh di kulkas. Logikanya boleh nggak makan duriannya? Nggak boleh. Tapi kepengen nggak? Akhirnya bagaimana? Diliatin duriannya. Kata dokter nggak boleh. Tapi saya lapar. Terus muncul mantranya. Kalau makan mati. Nggak makan akhirnya juga mati. Makan aja. Ya, itu mantranya keluar. Kalau dimakan, mati. Nggak dimakan akhirnya mati. Makan aja. Nah, setelah makan stroke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, secara logika dia tahu itu jahat atau buruk atau merugikan. Tetapi secara perasaan dibuat ingin. Ya. Para anagami itu tahu kalau ego itu tidak baik, betul? Tapi kalau dipuji senang. Itulah pertarungan antara perasaan dan logika. Ya, ini bukan kegelisahan yang biasa. Ini adalah kegelisahan karena masih ada kotoran batin. Dan manusia pada umumnya sering mengalami ini. Tahu kalau tidak baik melanggar 5 sila, betul ya? Tapi kadang-kadang ada yang dilanggar juga. Sampai-sampai ada yang ketika 5 sila karena dia masih langgar satu yang dilanggar itu tidak diucap. Pura-pura. Surameraya Majapamadatana Weramani Sika Padang Sama Diami. Lalu semua temannya Suramera, dia enggak dia? Nah, enggak keluar suara ya. Itu udaca. Terakhir Bapak Ibu Saudara, awija. Bagus sekali ini bahas ini. Setelah ini pulang ya. Tutup nomor 10. Kenapa baik? Karena ini tujuan kita. Tujuan kita ini SPD menuju Waisak. Waisak itu nanti ada yang namanya detik-detik Waisak. Bapak Ibu Saudara, awija ini adalah seluruh bentuk kotoran batin. Tetapi yang paling dasar disebut asawa. Asawa ini adalah arus batin yang bocor tidak terkendali. Ini hanya bisa dilihat oleh para meditator handal. Ya. Jadi dengan menggabungkan pemahaman dhamma dan pengetahuan yang muncul dari samadhi, para calon arahat dapat melihat yang disebut sebagai asawa atau arus batin yang bocor tidak terkendali. Bagaimana kalau Sang Buddha sendiri? Ada sutanya, namanya Bhaya Berawa Sutta, Majjhima Nikaya 4. Saya pernah mengajar ini di Klaten, yang tertarik cari rekamannya. Wihara Bodhiwangsa Klaten. Bapak Ibu Saudara, di sini Sang Buddha mempraktekkan 4 jana. Jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat. Beliau mempraktekkan 4 jana ini dengan teknik nafas masuk, nafas keluar, anapanasati. Ini kita cerita Sang Buddha ya.
Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, Sang Buddha dulu meditasi mencapai kebudaan, tekniknya apa Bante? Anapanasati. Nafas masuk, nafas keluar. Beliau mencapai jana 1, jana 2, jana ketiga, jana keempat. Kemudian beliau mempraktikkan 3 wija, namanya te wija. Beliau mundur melihat 91 kalpa kehidupan. Kemudian beliau melihat korelasi antar setiap kehidupan. Jadi seperti mundur 91 kalpa, kemudian maju satu persatu. Seperti ya, karena beliau tidak menjelaskan seperti itu. Setelah itu yang terakhir, beliau melihat, oh ini biang kerok dari semuanya. Disebut asawa. Arus batin yang bocor tidak terkendali. Lalu beliau melenyapkan asawa. Ini adalah wija yang terakhir. Kita sebut asawa kaya nyana. Nyana artinya pengetahuan. Kaya artinya lenyapnya. Asawa artinya arus batin yang bocor tidak terkendali. Detik-detik lenyapnya asawa. Itulah detik-detik Waisak. Beliau mencapai pencerahan sempurna. Ya. Jadi asawa ini, kalau mau dijelaskan, harus satu kelas SPD 2 jam. Saya tinggal 5 menit. Oleh karena itu dihafal saja. Arus batin yang bocor tidak terkendali. Salah satu yang kasar ya, adalah pikiran Bapak Ibu, pikiran kita semua. Bagi mereka yang belum terlatih sempurna, masih ada celotehan. Kecuali ketika meditasi. Ada yang ketika meditasi mencapai jana kedua, celotehan itu lenyap semua. Ya. Keluar dari samadhi, pelan-pelan celotehan itu bisa muncul lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikirannya bocor enggak? Coba renungkan. Seperti bocor ya, ide itu bisa ngalir aja. Ya, mood bisa tiba-tiba berubah karena terpikir sesuatu. Dia bocor Bapak Ibu. Ini adalah yang kasar, tapi itu bukan asawa. Kalau sungai itu adalah ujung-ujungnya sungai. Asawa harus dilihat melalui samadhi. Lenyapnya asawa disebut sebagai lenyapnya awija. Awija itu adalah nomor 1 dari Paticca Samuppada 12 rantai nidana. Ya, mungkin akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Pelajaran penting namanya Paticca Samuppada. Nomor 1-nya asawa. Tetapi Bante Sariputta pernah mengatakan sumber awija adalah asawa. Ketika asawa lenyap, awija lenyap. Lenyaplah belenggu nomor 10 Bapak Ibu yang disebut sebagai pencapaian tingkat arahat. Ya, lenyap nomor 10 Bapak Ibu, lenyap 1 sampai 10 kita sebut sebagai pencapaian tingkat. Nah, sudah arahat, saatnya pulang ya. Pelajarannya ya, kitanya belum ya. Bapak Ibu Saudara, ya bahagia sekali. Semoga Bapak Ibu selalu bisa mengingat pelajaran yang sangat penting ini yang disebut sebagai 10 belenggu. Setelah ini Bapak Ibu berjuang mencapai tingkat sotapanna. Umat perumah tangga masih punya suami, masih punya istri, bisa mencapai tingkat sotapanna. Karena belum ada hubungannya dengan nomor 4, nomor 5. Nomor 4 berkurangnya nafsu. Ya, biasanya kalau umat perumah tangga itu dicapai ketika umurnya sudah tua. Umurnya sudah tua, tidak bergantung lagi pada suami, pada istri, bisa menembus sakadagami. Atau kebanyakan adalah para pertapa. Jadi umat perumah tangga harapan besar bisa mencapai sotapanna. Tetapi anagami semuanya pasti adalah bikku atau umat perumah tangga yang tidak beristri atau tidak bersuami. Karena tidak ada lagi nafsu, hasrat ragawi. Ya. Dan yang terakhir pencapaian arahat. Bapak Ibu Saudara, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semua semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sappe sata bhavantu sukhitata.